Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Bu Xingkai berteriak ringan, menggunakan triknya. Tombak berputar dengan cepat, seperti naga beracun, menerkam ke arah Jian Wuchen. Ini masih agak kuat, 8 pembunuhan Guyu, pembunuhan manusia. Jian Wuchen menyesap dengan ringan, aura pembunuh yang menakutkan memenuhi udara, disertai dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang ini mengenai naga beracun Bu Xingkai. Ledakan, energi ditembakkan, dan tanah dihantam oleh energi yang kuat untuk membuat lubang besar. Jika meja dan kursi tidak diblokir oleh beberapa murid tingkat perak atau bahkan tetua, mereka akan hancur berkeping-keping. Kong, dengan kaget, tombak Bu Xingkai terbang dari tangannya, terbang ke kejauhan, dan menabraknya di bebatuan, dan dia sendiri mundur dengan kaget, mundur lebih dari 20 langkah sebelum dia bisa berdiri diam. Anggota Baihuyuan murid tingkat perak bergerak dan muncul di belakang Bu Xingkai, menghalangi mundurnya Bu Xingkai. Engah, wajah Bu Xingkai berubah drastis, lalu seteguk darah keluar, satu tangan gemetar tanpa henti. Semua orang melihat lengan baju di tangan kanannya robek, dan lengannya berlumuran darah, dan noda darah itu seperti pedang kecil yang padat. Sungguh ilmu pedang yang mendominasi, kekuatan yang mendominasi. Semua orang tersentak. Zhang Muyun, jangan biarkan tentara lain-lain ini mengambil tindakan, ini membuang-buang waktuku, kamu melakukannya sendiri. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Jian Wuchen menatap Zhang Muyun dan berkata. Mata semua orang juga beralih ke Zhang Muyun. Sekarang di sini, hanya Zhang Muyun yang bisa diandalkan, dan Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama, tidak ada di sini. Oke, saya pernah mendengar bahwa Akademi Qilin merekrut orang-orang jenius yang tiada taraf, dan kebanyakan dari kalian adalah keturunan khusus. Melihat kalian hari ini, kalian benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Di masa lalu, saya tidak dapat menemukan murid Akademi Qilin untuk belajar dari kalian, tapi sekarang aku kebetulan bisa. Zhang Muyun melangkah keluar, matanya seperti kilat. Kakak Muyun, hati-hati. Zuo Yirong sedikit khawatir. Jangan khawatir. Zhang Muyun tersenyum tipis, lalu berjalan di depan Jian Wuchen. Zhang Muyun, ayo lakukan, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedang, kata Jian Wuchen dengan ringan, sangat percaya diri. Sombong, menghadapi Zhang Muyun, kamu masih ingin tidak menghunus pedangmu, bagaimana mungkin? Kekuatan Zhang Muyun tidak tertandingi oleh yang lain. Beberapa murid di daftar perunggu berbisik dan menatap Zhang Muyun dengan harapan di mata mereka. Sekarang hanya Zhang Muyun yang bisa menyelamatkan kehormatan daftar perunggu. Zhang Muyun sedikit tersenyum, dan tidak peduli, tetapi saat berikutnya, aura yang tajam, mendominasi, dan tak terkalahkan meletus dari tubuh Zhang Muyun. Wajah Jian Wuchen berubah untuk pertama kalinya, seolah-olah dia berbisik dengan tidak percaya, ini adalah potensi kekuatan emas. Di belakang, ekspresi pemuda yang memegang pedang dan pemuda yang kuat juga berubah. Bagaimana mungkin, sampah dari 4 halaman utama di distrik ini, seseorang dapat memahami kekuatan di dunia seni bela diri, sial, bagaimana mungkin? Pemuda yang memegang pisau itu berteriak tak percaya. Sebagai garis keturunan khusus, dia yang jauh di atasnya belum memahami kekuatan, dia agak tak tertahankan sehingga sampah dari garis keturunan biasa benar-benar dapat memahami kekuatan. Jadi bagaimana dengan garis keturunan khusus? Garis keturunan makhluk biasa juga memiliki kejeniusan yang tak tertandingi. Beberapa orang bahkan dapat membangkitkan garis keturunan dewa dan binatang purba, yang jauh lebih unggul dari garis keturunan khusus. Apa yang harus disombongkan, kata seorang jenius di daftar perunggu. Melihat ekspresi ketakutan orang-orang di Akademi Qilin, orang-orang yang menonton pertempuran merasa segar kembali. Akhirnya punya kesempatan untuk membantah. Wajah pemuda yang memegang pisau dan pemuda yang kuat tampak murung. Apakah menurutmu jika kamu memahami kekuatan, kamu bisa menjadi lawan dari saudara Jian? Betapa naifnya, pria muda yang memegang pedang itu mendengus dingin. Kulit Jian Wuchen berubah sedikit, dan dia pulih, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan berkata, Zhang Muyun, kamu memang di luar dugaanku, kamu memenuhi syarat.
Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya menghunus pedang saya, dan Anda juga memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Ingat, nama saya Jian Wuchen, dan saya adalah seseorang yang tidak akan pernah Anda lewati seumur hidup Anda. Boom! Pada saat yang sama suara Jian Wuchen turun, aura tajam dan tak terkalahkan meletus darinya. Kekuatan emas. Jian Wuchen benar-benar memahami kekuatan emas. Dia sebenarnya juga memahami kekuatan emas, bagaimana ini mungkin? Benarkah Akademi Qilin begitu kuat? Selama persaingan besar 4 pengadilan, baik Lu Ming dan Zhang Muyun menunjukkan kekuatan mereka dan mengejutkan 4 pengadilan. Keduanya disebut jenius dari Sekte Pedang Xuanyuan yang hanya bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tapi sekarang, Akademi Qilin berlarian dengan santai. Agak mengejutkan bagi seorang pemuda untuk benar-benar memahami kekuatan. Saya tahu, dia pasti dari darah pedang khusus. Saya mendengar bahwa darah khusus memiliki berbagai fungsi magis. Beberapa orang dapat memahaminya lebih cepat melalui darah potensi. Seorang tetua berjubah perak mengeluarkan suara. Semua orang tercengang. Garis keturunan khusus sangat ajaib. Kekuatan, 2 orang bertemu di udara, dan mereka membuat suara emas dan besi bertabrakan, dan bahkan percikan api bertabrakan. 2 teriakan pedang terdengar, dan hampir pada saat yang sama, keduanya menghunus pedang mereka. 2 aura pedang yang cerah melesat ke langit. Aura pedang yang dingin dan kuat memenuhi seluruh Jianwu Biyuan. Kedua sosok itu berubah menjadi 2 cahaya pedang, menerkam lawan pada saat yang sama. Dang, terdengar raungan, dan energi pedang meledak sembarangan, dan tanah disapu oleh energi pedang, meninggalkan bekas pedang yang padat. Desir, sosok itu melintas, dan beberapa tetua berjubah perak muncul di depan, kekuatan tak terlihat menyebar, menghalangi energi pedang yang padat. Ilmu pedang 4 musim, angin musim gugur suram. Guyu 8 pembunuhan, surga membunuh. 2 cahaya pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur bertemu di udara, dan 2 pedang Qi menyatu menjadi satu, melonjak ke langit. Menabrak. Di bawah kaki mereka berdua, area tanah yang luas dibombardir oleh energi pedang, dan tenggelam dalam. Lalu, terjadi konfrontasi intensif, dan keduanya memulai pertarungan sengit. Semua orang menatap langit dengan erat. Zhang Muyun, 1 langkah akan menang. Semua orang menantikannya, berharap Zhang Muyun bisa memenangkan ronde tersebut. Tidak bagus, garis keturunan Zhang Muyun telah meletus, tetapi garis keturunan Jian Wuchen belum meletus. Tiba-tiba, sebuah suara rendah keluar. Semua orang terkejut, seperti yang diharapkan, Zhang Muyun telah menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi Jian Wuchen belum melakukannya. Perasaan Jian Wuchen bahwa dia bisa menggambar dengan Zhang Muyun tanpa keluar dari garis keturunannya sungguh tak terduga. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Kungfu yang dipraktikkan oleh Jian Wuchen sama sekali bukan kungfu tingkat kuning. Seharusnya kungfu tingkat misterius. Qi sejati yang dibudidayakan oleh kungfu tingkat misterius lebih tebal dan lebih kental daripada tingkat kuning kungfu. Seorang tetua berjubah perak berkata semua orang menjelaskan. Selain itu, energi sejatinya mengandung kekuatan pedang yang sangat kuat, seperti pedang, yang seharusnya menjadi keuntungan dari darahnya. Tetua berjubah perak lainnya juga menjelaskan. Semua orang terpana, tidak heran Jian Wuchen begitu kuat, energi sejatinya lebih kuat dari Zhang Muyun. Setelah itu, hati saya menjadi dingin, saya sangat kuat, bagaimana saya bisa memenangkan pertarungan di level yang sama? Apakah daftar perunggu dan 4 pengadilan agung ditakdirkan untuk didiskreditkan hari ini? Sudah berakhir, Guyu 8 kills, God kill. Suara acuh tak acuh Jian Wuchen terdengar, dan cahaya pedang, seperti peri terbang dari langit, membunuh dewa dan setan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.